Ya, shalom. Selamat pagi. Mari kita berdoa ya. Puji syukur terima kasih Bapa, Kau kumpulkan kami pada pagi hari ini. Kami mau duduk diam, memberikan telinga kami, hati kami untuk Kau taburi dengan benih firman-Mu. Biarlah benih firman itu boleh tertanam di tanah hati kami yang subur, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah bagi kerajaan kemuliaan-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau menjamah hamba-Mu dan setiap kami, untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memberkati setiap pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, bulan berapa ini? Bulan 9 ya. Cok ke susu. Nah, bulan 9 kita bulan ini kita mau belajar mengenai Heaven Authority. Ya. Nah, di mana di situ diambil dari 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, ya. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nah, jadi siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, pagi ini kita mau belajar mengenai sebuah waktu. Ya. Dan di situ ada banyak memang. Dalam satu ayat ini ada banyak yang perlu dipelajari sebetulnya. Suruh beritakan firman, ya, siap sedia. Suruh nyatakan yang salah, suruh menegur, menasehati, ya kan. Dengan kesabaran, ono pengajaran. Satu ayat ini banyak perintah. Ya. Tapi pagi ini kita mau belajar mengenai waktu ini ya. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nah, jujur agak konyol ini ya. Ketika kemarin kita Jumat ya. Jumat itu. Saya tuh nggak ngeh ternyata dengan temanya itu. Tak pikir itu ayatnya tuh diambil dari Yohanes 3 ayat. Yang Yohanes 3 ayat 16, 12 atau 15 itu yang kuasa itu ya. Kuasa yaitu kuasa menjadi anak-anak Allah itu ya. Nah, tak pikir itu. Nah, ternyata ini. Ya, memang itu ya. Nah, ketika ini baca-baca ini lagi, ternyata ayat ini juga bukanlah suatu ayat yang juga ini ayat bukan sembarang ayat gitu loh. Ya kan? Karena kita disuruh siap sedia dalam kondisi yang baik ya. Kalau kondisi baik, orang mungkin berpikir ya, aku kondisi baik itu enak, bisa untuk melakukan firman, untuk menceritakan firman, itu bisa. Itu pun belum tentu bisa. Orang yang dalam kondisi baik, ya kan. Tetapi kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, tidak ada Roh Kudus, tentu akan bertindak seperti kemauannya dirinya sendiri. Ya kan? Jadi dalam artian gini, orang yang katakanlah orang kaya, orang yang beruang, itu belum tentu bisa untuk mengasihi, untuk bisa memberi juga. Ya. Atau ketika dalam kondisi tidak baik, dikatakan bahwa ketika kita dalam kondisi yang tidak baik, maka lebih-lebih lagi kita dalam kondisi yang tidak baik, kita malah
juga nggak bisa. Tetapi kalau kita berlandaskan pada firman, ya kita akan dimampukan. Jadi berbicara mengenai waktu yang baik atau yang tidak baik, di situ adalah di segala musim kehidupan kita. Ya. Di segala musim hidup ini yang Tuhan inginkan yaitu apa? Kita menghasilkan sesuatu hal yang memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita, yaitu tadi, kalau kita merasa diri, kalau kita ngomong, oh enak ya kalau musimnya itu semi. Musim semi kan enak, wah banyak pohon-pohon, ya, pohon-pohon yang berbunga, ya kan. Atau ketika kita atau juga tidak bisa kita bilang bahwa oh nggak enak ya musim kemarau itu, nggak enak masa musim kering itu ya, panas gersang, ya. Kita mengalami sebuah masa yang mengalami yang namanya masa deep mentality ya, deep down mentality, ya kan. Jadi ketahui bahwa apa? Di mana setiap musim itu kita harus percaya dan kita harus yakini bahwa di setiap musim itu ada campur tangan Tuhan. Dan di situ ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Maka di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dikatakan apa? Paulus itu aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Jadi di situ apa? Marilah kita itu berbuah dalam setiap musim. Kita berbuah di setiap musim dan Tuhanlah yang memberikan sebuah pertumbuhan. Allah lah yang memberikan pertumbuhan hingga akhirnya kita dapat menghasilkan buah. Maka pagi ini kita mau belajar mengenai ya mari kita bisa dapat berbuah di setiap musim kehidupan ini. Kalau ngomong kita berbuah di setiap musim, bagaimana bisa buah durian bisa berbuah di setiap panjang musim? Enggak hanya di musim hujan ya, tapi di musim kemarau bisa menghasilkan durian. Angel lagi. Ya kan? Susah. Kalaupun bisa akhirnya harganya mahal. Tetapi mari nanti kita mau belajar bagaimana kita sebagai manusia ini, kita ini dapat berbuah di segala musim kehidupan kita. Musim kehidupan kita itu ada berapa? Ada 2 aja kok musimnya. Musim panen sampai musim menanam. Nah, kalau yang susah ini ketika di musim menanam, ya, nanam, nabur, nah, belum tumbuh, kapan tumbuhnya ini? Ya, kalau tumbuhan enak, bisa tahu. Ini ditanam, ya 2-3 bulan bisa tumbuh, bisa berbuah. Ya, tapi kalau kita sudah menanam, loh, kok nggak tumbuh-tumbuh? Ini salah lagi biji nih. Kita sudah diberikan biji, tapi kita kok nggak ada sebuah hal yang menunjukkan adanya pertumbuhan, nggak ada bagaimana bisa memanen ini, ya kan? Di 1 Korintus tadi dikatakan apa? Allah lah yang memberi pertumbuhan. Kita ini ya Paulus menanam, Apolos rekannya itu yang menyiram. Jadi istilahnya gini, Paulus itu menanamkan benih, rekan kerjanya yang lain dia yang menyirami benih itu supaya bisa tumbuh. Tetapi ketahui bahwa apa? Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Nah ini perlu diingat ya, bahwa Tuhanlah Allah lah yang memberikan pertumbuhan.
tumbuhan dalam setiap kehidupan pohon ini, yaitu kita itu. Ketahui bahwa sebelum berbuah, ya, pohon sebelum berbuah itu harus mengalami sebuah pertumbuhan, kan. Nah, yang namanya biji nggak serta-merta jadi pohon gitu aja ya. Itu mengalami apa? Metamorfosis ya. Mengalami sebuah proses, ya kan. Dari biji dia meletek, meletek? Ya, dia memecahkan diri ya. Dia akhirnya bisa bertunas, bertumbuh sedikit demi sedikit yang kecil jadi besar. Itu mengalami sebuah proses. Dan itu disirami terus. Perlu nutrisi, ya. Perlunya nutrisi. Dan di situ dia akhirnya menjadikan sebuah pohon yang besar. Batang yang besar. Itu juga mengalami proses-proses yang enggak enak. Mungkin di samping kiri kanannya ada semak belukar, ada ranting, ada ya hal-hal yang enggak enak. Dia akhirnya harus memaksakan dirinya untuk bisa menggeser semuanya itu. Sehingga dia dapat tumbuhan ini dapat berdiri tegak kokoh adanya. Ya begitu juga dengan kehidupan kita. Maka dikatakan bagaimana kita dapat mengalami pertumbuhan sehingga kita dapat berbuah, menghasilkan buah di setiap musim hidup kita. Di Yohanes 15 ayat keempat yang sudah sering kita baca, Yohanes 15 ayat yang keempat sampai ke-6 ya. Jadi bagaimana kita dapat bertumbuh dan berbuah di dalam setiap musim hidup kita. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, Yesus Kristus, dan aku di dalam dia, yaitu di dalam kita, dikatakan apa? Kita itu dapat berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan Yesus, kita semua tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, Yesus Kristus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan buah di segala musim hidup kita? Kita harus melekat dengan pokok anggur yang benar. Kita melekat dengan sumbernya, yaitu Tuhan Yesus. Wah, ya setiap hari ya kita ini sudah melekatlah sama Tuhan. Setiap hari kita berdoa, setiap hari kita baca firman, setiap hari kita ke gereja, ya kan? Setiap hari kita dengerin firman, kita dengerin khotbah, kita baca firman. Kalau kita hanya sekedar membaca, kita hanya sekedar berdoa, kita hanya sekedar melakukan hal-hal itu hanya sebagai rutinitas, kita nggak akan mencapai titik klimaksnya. Oh, ke gereja tiap minggu, ya udah ucuk, ya cuma menghadiri kebaktian. Kita hanya bisa menghadiri kebaktian, tetapi kita tidak bisa untuk mengalami perjumpaan. Ini, mengalami perjumpaan ini yang butuh yang namanya sebuah perjuangan. Mengalami perjumpaan itu yang membutuhkan sebuah sebuah hasrat ya. Mengalami perjumpaan itu harus dengan pengorbanan. Kita harus mengalami perjumpaan itu. Jadi enggak hanya sekedar berdoa. Waktu ini berdoa.
Oh waktune ke gereja, oh waktune hal-hal yang rasanya rohani. Tapi itu hanya kita lakukan sekedar rutinitas. Kita nggak mengalami sebuah perjumpaan. Kita hanya mengalami sebuah rutinitas. Itu yang gawat. Dan itu yang sering kita kerjakan. Loh kok bisa? Karena kita hanya terpatok pada patokan-patokan seperti itu. Tetapi kita nggak bisa meresapi. Dan ketika kita hanya melakukan itu sebagai rutinitas, maka kehidupan kita yang lainnya itu akan berdampak pada kehidupan kita yang lain. Nah itu maksudnya. Itu akan berdampak pada kehidupan kita yang lainnya. Saat kita bekerja, kita sekolah, kita studi, kita mengurus rumah tangga, kita ngapain. Itu dampaknya ke situ semua. Jadi bagaimana kita bisa memiliki effort? Apa effort itu? Apa effort? Iya. Sesuatu yang ya effort. Ya. Kita harus ada effort itu. Bisa ngomong tapi nggak ngerti arti nih. Ngefot itu. Kita harus ada ya itu ya. Jadi nggak hanya sekedar rutinitas. Hal-hal yang diselimuti dengan kata-kata rohani itu kelihatannya baik, tapi nggak benar. Karena kita melakukannya hanya sekedar rutinitas. Dan kita nggak menghadirkan. Memang Tuhan hadir lah, Tuhan itu maha hadir gitu loh ya. Tuhan maha hadir ketika kita berdoa ya Tuhan hadir. Tetapi serasa kalau bawaannya hati kita itu serasa kosong gitu loh. Serasa ya ini sebagai ya kewajiban. Nah, hanya sekedar kewajiban. Ya kan? Kita berdoa ya kewajiban kita berdoa. Kita ke gereja, kita pelayanan, serasa itu adanya kewajiban. Jangan melakukan hal-hal itu karena kewajiban. Kalau itu kita lakukan karena kewajiban, ya bukannya Tuhan nggak ada, Tuhan nggak hadir, Tuhan hadir. Tapi bawaan roh kita itu, rohnya kita ini loh, rasanya roh kehidupan kita ini ya kayak orang setengah hampa, setengah kosong, ya, nggak berisi gitu ya. Merasakan nggak apa yang saya rasakan? Ya, nah itu yang karena udah banyak kita udah bangun jam 5 nih ya. Wah, serasa udah banyak pekerjaan yang mengejar kita di belakang. Akhirnya kita berdoa ngebut. Berdoa ngebut itu ya apa? Ya. Nah, kita berdoa cepat-cepat. Ya. Ya, akhirnya ya itu sebagai kewajiban, no? Kita berdoa cepat-cepat. Wis mari, amin. Wis nang ditandang gawe sing lain-lain. Wis sampai siang sore malam enggak kerasa. Itu loh maksudnya. Ya. Jadi bagaimana kita akhirnya apa? Terbawa. Suasana keadaan seperti itu akan terbawa. Mungkin sehari 2 hari enggak kerasa. Kalau itu terbawa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, apalagi sampai akut setahun, udah hilang jalannya. Hilang jalannya teman-teman. Dan itu, nah ya saya juga nggak tahu ya. Ya sebelum saya menyiapkan ini begitu banyak serangan yang ya entah ini ngomong secara rohani ya, ngomong wah ini mengeles ya, mungkin bisa mengeles ini serangan iblis lah apa segala macam ya. Tapi inilah yang
saya alami, gitu loh. Seperti itu. Dan memang ya akhirnya apa? Ya ketika saya mencoba untuk berdoa lebih dalam lagi, lebih dalam lagi berarti kita harus menggali lebih dalam ya. Ya kayak apa? Ya maksudnya berdoa lebih intens lagi ya kan. Nah akhirnya hal-hal perasaan itu ya Tuhan mulai untuk kikis gitu loh. Hal-hal yang enggak mengenakan, hal-hal yang mengacaukan itu ini menyerang gitu loh. Dan itu memang kalau di luar Tuhan itu banyak serangannya. Dan itu menyerang dalam tanda kutip yaitu gereja Tuhan. Bukan gereja bangunannya loh. Bukan gereja House of Kana ini loh, bukan. Tapi kita setiap pribadi demi pribadi. Ini diserang terus sama Tuhan. Hah? Apa ngomong apa? Ah iya. Hah? Oh. Ngomong apa? Aku ngomong. Oh. Ya diserang sama iblis. Nah, ini. Ngetes. Berarti mendengar. Si ngomong kan nggak mendengar. Si ngomong kan ngomong. Itu. Kita itu gereja Tuhan itu diserang oleh iblis. Nah. Bisa ngomong iblis. Jadi kalau kita dikatakan memang firman Tuhan ini benar adanya. Kalau kita di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa menghasilkan apa-apa. Justru di akhir-akhir ini memang di waktu-waktu ini, iblis itu ingin senantiasa menjauhkan kita dari Tuhan. Karena dia tahu. Dia itu dulunya dekat sama Tuhan. Dia itu dulu itu ring satunya Tuhan. Karena pengen jadi Tuhan, gak kesampaian. Nah, namanya Tuhan kan lebih pinter mestinya ya. Harusnya ya memang lebih pinter. Ya toh. Sehingga apa? Wes ngerti akhirnya iblis itu dibuang. Gak cocok masuk ring satunya Tuhan. Sudah gak ring-ringan. Ya. Akhirnya dia pasang ring dewe. Bypass. Ya, dia mengalami bypassnya sendiri. Ya, jangan sampai kita itu juga di-bypass sama iblis ini. Hati-hati. Kita mengalami bypass iblis karena dia tahu kalau kita semakin dekat intim dengan Tuhan, dia nggak bisa menggocoh kita. Iblis nggak bisa. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, iblis nggak bisa menyentuh kita. Dia sudah tahu. Maka dia menggunakan apa yang ada di akhir-akhir ini itu untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Karena dia tahu ketika manusia mulai jauh daripada Tuhan, iblis dapat merasuki sedalam-dalamnya. Wah, ini bahaya. Dikatakan apa? Dosa itu sudah mengintip di depan kita. Kalau kita sudah meleng titik, kita meleng sedikit aja, iblis itu bagaikan singa, wah langsung menerjang. Itu yang ya boleh saya saya mengalami sebuah penelitian seperti itu. Ada penelitian seperti itu ya. Jadi jangan coba-coba untuk meleng. Kalau ya puji Tuhan kalau Tuhan bisa, ya memang Tuhan pasti bisa ya. Tapi maksudnya gini, kalau panggilan baliknya Tuhan itu dapat kita responi kembali. Tuh hati-hati loh. Ada kalanya kalau Tuhan sudah panggil, kita enggak merespon. Kita anggap itu sebagai sebuah
Ya nanti ajalah bisa toh. Toh aku masih muda. Aku umurku belum 90 kok. Umurku aku seger kok. Aku gurung sesek nafas. Ya, apa tunggu sesek nafas baru bisa? Nah itu bertobat. Ya, belum tentu bisa totok sampai sana. Sampai sana kita bisa mengerti. Ya, jadi bagaimana kita bisa berbuah di setiap musim? Melekat kepada Tuhan. Dan iblis tahu ketika orang jauh daripada Tuhan, iblis dapat merasuki kita. Jadi jangan coba-coba untuk mencoba menjauh daripada Tuhan. Ya. Sebab hanya dengan tinggal di dalam Tuhan Yesus sajalah kita ini akan mampu berbuah di setiap musim hidup kita. Dikatakan musim lagi suram, musim lagi kering, kita tetap bisa berbuah. Karena Tuhanlah yang mengusahakan kita untuk dapat berbuah. Maka sadarilah sekarang ini bahwa kita nggak bisa berjauh daripada Tuhan, dan sadarilah bahwa sumber kehidupan kita itu hanyalah Tuhan Yesus. Ya. Kemudian poin yang kedua, ketahui bahwa di dalam sebuah proses kita berbuah itu ada yang namanya kesempatan. Maksudnya gini, jadi sebelum kita menghasilkan buah, sebelum kita berbuah, itu ada yang namanya sebuah kesempatan. Di dalam Lukas 13 ayat yang ke-7 sampai yang 9. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? 8. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Dan yang 9, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Ketika kita mau untuk berbuah, sebelum kita berbuah, dalam proses kita berbuah, itu ada kesempatan demi kesempatan kita. Kesempatan yang Tuhan beri itu pada kita, itu ada time limitnya. Jangan dikira Tuhan itu memang panjang sabar. Tuhan itu panjang setianya. Bukan berarti ada maksud time limit itu akhirnya Tuhan panjang sabar dan panjang setianya itu ada time limit. Enggak, dia tetap panjang sabar dan panjang setianya tetap. Tetapi yang dinamakan kesempatan yang Tuhan berikan itu untuk kita berbuah, itu ada time limitnya. Ketahui bahwa ketika kita tidak bisa menghasilkan buah bagi kemuliaan kerajaannya, kita akan ditebang. Dan kesempatan itu akan diberikan kepada yang lainnya. Kesempatan itu akan diberikan kepada yang lain. Tuhan gak menunggui. Ini firman-Nya, tebang pohon itu. Kalau dia nggak bisa berbuah, sudah diusahakan loh sama orang itu. Dia sudah mau mencangkuli yang sekelilingnya, dia akan memberikan pupuk kepada pohon itu. Tetap dikatakan kalau dia nggak berbuah tahun depan, tebang. Nah, kita sudah dengarkan firman. Firman itu dari firman Alkitab sungguhan, dari puji-pujian. Kita sudah mendengar kesaksian, kita mendengar pemberitaan apapun tentang Tuhan. Tapi kita nggak bisa menghasilkan buah apapun. Siap-siap kita akan ditebang.
Bukan berarti Tuhan nggak peduli lagi sama kita. Bukan maksudnya itu. Ditebang itu apa? Sudah nggak dalam proyek pengabaran Injil, nggak dalam proyeknya Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi orang itu. Tetapi ada kehidupan yang harus diproses lebih lama lagi, lebih dalam lagi, lebih susah lagi. Ya kan? Nah itu tadi, kalau kita bisa merespon itu sebagai suatu hal yang baik, ya kita dapat sadar. Tapi kalau waktu itu sudah nggak ada, ya gimana? Ya. Maka gunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita juga nggak tahu kan, batasan umur kita sampai seberapa. Ya puji Tuhan kalau bisa sampai umur panjang, dan kita bisa memahami, kita bisa untuk kembali lagi ke jalur Tuhan. Kalau kita sudah diberi umur panjang tapi kita nggak sadar-sadar, itu loh yang bahaya. Buat apa umur panjang yang isinya cuma kesukaran, yang isinya cuma penderitaan, kesukaannya cuma dunia, tetapi akhirnya kita nggak bisa meresponi panggilan kita. Nah, mungkin di ayat yang terakhir, Matius 3 ayat 8. Jadi ini, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa itu? Ya kita harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Kita harus dengan berkasutkan kerelaan memberitakan kabar keselamatan, Injil damai sejahtera. Ini mau nggak mau, kita mengabarkan Injil. Bukan berarti kita setiap hari kita kalau ngomong ayat, ya kita ngomong sama anak, anak jangan kurang ajar, hormatilah orang tuamu seperti di dalam Tuhan. Tiap ngomong ayat sih diomong. Ya. Istri tunduklah pada suami. Istri ngomong, suami kasihlah istrimu. Akhirnya sesuai sing diomongno firman demi firman ngono balas-balasane. Perang ayat. Ya. Ya ndak gitu. Jangan hidup gimana ya? Kita hiduplah seturut dengan firman. Tetapi janganlah, jadi gini maksudnya, kalau kita ya lagi, jadi hidup itu hidup agama, hidup Kristen, hidup kekristenan kita ini jangan, jadi gini, contohnya seperti ini. Kalau kita lagi berkelahi, kita lagi misal kita berbeda pendapat atau kita konflik, kita berkonflik itu. Bukan ini lho, Kristen, jangan yang gereja, kelakuannya kok ngene, endi? Mengsangkut pautkan agama, ya kan? Mengsangkut pautkan agama. Jarene kamu iki tiap minggu yang gereja, tapi kelakuanmu nggak koyo yang gereja, ya kan? Jadi kita itu harus menghasilkan sebuah buah. Buah itu ya jadi apa yang kita perbuat tuh lakukan ya sesuai dengan seturut dengan firman. Jadi tidak ada jadi batu sandungan.
Ya, tapi memang kita lagi belajar. Tapi makanya belajar itu mau sampai kapan? Ya kan? Ya mungkin belajar sampai mati. Tapi yang dipersoalkan itu terus gitu loh masalahnya. Gak beranjak. Ya kan? Ngakunya Kristen. Tapi dalam kehidupannya sukanya omong kotor. Ya kan? Lu kamu jadi orang ke gereja, kok omonganmu kok gini? Nah, mau sampai kapan ngomong kotor terus? Gitu loh. Nah, jadi hasilkan buah sesuai dengan pertobatan, nah itu seperti itu. Jadi jangan, ya kita mungkin bisa jatuh sesekali, tapi harus kembali bertobat gitu loh. Mungkin oke, kita dari perokok berat, berhenti, merokok lagi. Ya kalau sudah tahu ini nggak baik, ya berhenti lagi. Nah, terus itu terus yang mau dilakukan, merokok berhenti, merokok berhenti, merokok berhenti, merokok berhenti gitu loh. Mau sampai kapan gitu terus? Ya kan? Kan nggak mungkin bisa seperti itu terus. Roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ya kan? Sehingga ada pada satu waktu, satu kesempatan, kita sudah nggak merokok lagi gitu loh. Sampai menutup mata, sampai berpulang gitu loh. Itu hal contoh yang kecil lagi, itu yang kecil ya kan. Ada hal-hal yang lain yang kita bisa hasilkan dari buah pertobatan itu. Nah makanya itulah dikatakan apa? Siap sedialah di waktu yang baik ataupun waktu yang tidak baik. Jadi memberi diri sesuai dengan pertobatan yang ada. Kita jatuh dalam satu hari, oke kita bisa bangkit, harus bangkit. Jangan sampai, males aku, enak ngene wes. Nah itu tadi, kalau nggak berbuah hati-hati bisa ditebang dan kesempatan itu akan bisa Tuhan berikan pada yang lainnya. Kenapa kayak seperti Yusuf, kok nggak diganti ke Ruben, atau nggak ke Benjamin, atau nggak yang ke lainnya? Ya, karena Yusuf masih tetap dalam koridor Tuhan. Yusuf dalam pencobaan apapun, Yusuf masih mau setia, tetap setia. Dan Tuhan memperhitungkan itu semua, dan mimpi Yusuf pun tergenapi. Dan apapun yang boleh menjadi mimpi kita, kalau kita tetap dalam jalurnya Tuhan, maka apa yang menjadi Tuhan sudah taruh itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Berbicara mengenai waktu, yang tahu baik dan tidaknya adalah kita sendiri. Kita mau menjadikan itu hal sesuatu yang baik atau yang tidak baik, itu ada di tangan kita. Dan ketika kita memandang Tuhan Yesus, maka ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik sekalipun, seperti tadi lagu kita mau berkata, Tuhan Yesus tetap baik. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kembali mengingatkan kita semua dan saya, bahwa memang hari-hari ini mayoritas 80%, 90% manusia semuanya dalam kondisi yang enggak baik. Tapi berarti kita harus mengikuti yang enggak baik itu. Yang enggak. Kita harus tetap percaya bahwa suatu saat nanti kita akan menuai apa yang ada terjadi pada hari ini. Dan ketahui bahwa kesempatan itu
ada time limitnya. Tuhan sudah mengupayakan kita untuk berbuah. Dia sudah memupuki kita. Dia sudah memberikan bijinya itu. Ya itu firman-Nya itu sendiri. Firman ini bukan hanya sekedar tulisan-tulisan yang enggak guna. Justru tulisan-tulisan ini yang membangkitkan roh kita. Ini yang membangkitkan bahkan jiwa kita juga dapat bangkit. Siapa itu? Yeskiel apa Yeremia? Tulang-tulang yang Yeskiel. Ya. Dia mengatakan itu firman. Ayo katakan pada tulang-tulang itu. Dia akan bergerak, dia akan hidup. Itu sudah mati padahal udah tulang jadi tulang. Ya apa itu? Gak make sense itu gak ono di otak kita itu. Sebuah tulang-tulang itu bisa hidup. Kalau enggak melalui firman. Dikatakan apa? Tulang-tulang itu bisa bergerak satu sama lain, menyatu satu sama lain. Bisa kayak waduh, membayangkan itu. Nah, kita ada di apa? Yang apa? Film anak-anak itu apa yang jadi apa? Superboy apa? Super apa? Superboy. Hah? Superbook ya? Superbook ya? Kita bisa masuk ke dalam dimensi waktu yang lalu itu ya. Wah, kita jalan-jalan ke situ kita lihat, wah, itu kan robotnya sama bocah itu toh. Bocah. Kita lihat, kita bisa lihat, wah. Bayangkan, kita melihat tulang-tulang itu bisa terselimuti lagi dengan otot, dengan wah. Ya, itu dengan firman dikatakan. Lazarus yang sudah berapa hari, 4 hari dalam kuburnya, itu sudah enggak masuk akal bisa hidup. Tapi Tuhan ngomong, Lazarus keluarlah. Sesuatu hal yang sudah mati, ini sudah mati loh. Tulang-tulang itu sudah, bayangkan itu sudah dimakani ulat belatung, ulat-ulatan itu ya. Tapi Tuhan bisa menghidupkan kembali. Itulah dahsyatnya daripada firman Tuhan yang gak bisa ada dimanapun selain daripada otoritas firman itu sendiri. Sebab apa dikatakan? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, the word is Allah itu sendiri. Kita diciptakan oleh Allah, kita diciptakan dari Allah itu sendiri. Ya ini firman itu sendiri. Sehingga kita nggak bisa menjauh daripada firman itu. Ya. Biarlah juga kita mau meresponi bahwa hidup kita ini loh adalah sebuah kesempatan. Dan kita mau mengambil kesempatan itu.